Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iskia M dengan NIM 21044111192. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial membuat aplikasi sederhana menggunakan PHP dan Bootstrap sebagai CSS-nya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membuat aplikasi data mahasiswa menggunakan PHP yang di dalamnya sudah terinclude proses CRUD atau create, read, update, dan delete. Langsung saja kita masuk pada tutorialnya. Pertama, pastikan Apache dan MySQL kita pada aplikasi SAM sudah aktif. Selanjutnya kita masuk pada phpMyAdmin localhost untuk membuat database-nya. Nah, kebetulan di sini saya sudah mempunyai database pemrograman PHP dan di dalamnya terdapat tabel mahasiswa yang terdiri dari field ID, nama, NIM, dan email. Selanjutnya kita buka Visual Studio Code kita. Masuk pada SAM. Selanjutnya htdocs. Sini teman-teman bisa membuat folder terlebih dahulu, tapi di sini karena saya sudah punya itu folder mahasiswa, kita langsung drag saja ke dalam VS Code-nya. Selanjutnya di sini kita akan membuat file baru di mana namanya yaitu index.php. Ini kita akan buat kelas kontainernya. Tapi sebelum itu kita akan memanggil terlebih dahulu link Bootstrap secara online. Jadi teman-teman bisa buka browser, pilih atau ketik Bootstrap. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam web Bootstrap-nya, pilih dokumen. Di sini kita akan salin yang pada bagian ini, teman-teman. Baik, jika sudah, selanjutnya kita dalam kontainer ini kita buat lagi kelas row agar tabelnya nanti itu terlihat rapi. Kemudian kita buat lagi kelas column, MD-nya itu kita atur di 12. Selanjutnya kita buat lagi card, dan dalam card ini kita buat kelas lagi card body. Nah, selanjutnya dalam card body ini kita bisa membuat atau masukkan tabel. Jadi database kita itu nanti tampil dalam bentuk tabel. Kita buka tag table. Untuk kelasnya itu kita bisa menggunakan table stripped. Untuk bordernya kita kasih satu aja. Selanjutnya di sini kita akan buat tr. Yang pertama th-nya itu tabel head. Kita butuhkan nomor, bisa copy.
Selanjutnya nama, jadi disesuaikan dengan database yang kita buat tadi teman-teman. Name, email, dan aksi. Di sini kita buat lagi tr terdiri dari td. Kita isi satu aja dulu. Jika kita buka dulu, kita lihat tampilan-tampilan teman-teman. Nah, tampilannya udah tampil. Ini kita bisa kasih style dulu. Margin top 70 px. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuka tag PHP. Nah, untuk pemanggilannya itu, pemanggilan database-nya, kita akan membuat suatu file yang bernama function. Jadi di function itulah mulai dari pemanggilan database, fungsi menampilkan data, fungsi tambah data, ubah data, bahkan hapus data, di situ akan dilakukan. Jadi kita tidak perlu lagi setiap halaman kita buat kode PHP untuk panggilan datanya. Jadi kita cukup nanti saja menggunakan require function. Tapi sebelum itu, di sini kita akan buat dulu file functionnya. Kita buka tag PHP lagi. Nah, di sini kita bisa menggunakan $con, biasa disingkat $con, yaitu $connect. Kita masukkan mysqli_connect. Kurang ya teman-teman. Connect. Sini kita masukkan nama server kita, yaitu localhost. Password username-nya root. Jika teman-teman menggunakan SMPP, pasti untuk localhost username dan passwordnya itu kosong, passwordnya kosong, dan nama database-nya apa, kita masukkan pemrograman PHP. Jadi mungkin kalau teman-teman menggunakan XMPP bisa diikuti dari MySQL Connect saya, karena saya di sini menggunakan XMPP. Selanjutnya di sini kita akan membuat function query. Jadi untuk menampilkan data dari database ke dalam aplikasi kita, sini query, kita panggil lagi $query-nya. Kita buat variabel baru. Sini kita masukkan global $con. Ini kita menggunakan variabel scope ya teman-teman. Jadi untuk $con ini masuk ke dalam function query, kita harus menggunakan variabel global. Di depannya kita tambahkan global. Selanjutnya di sini kita buat $result. mysqli_query. Jadi ini merupakan proses query-nya teman-teman. Sini kita masukkan $con dan $query-nya. Lupa titik koma. Sini kita buat lagi $rows, dimana array di sini kosong. Jadi ini untuk menampung data-data yang akan masuk.
Selanjutnya di sini kita akan melakukan looping untuk menampilkan data. Di sini kita membuat $row sama dengan mysql underscore fetch. Di sini kita pilih atau asosiatif. Sini kita panggil $resultnya. Result. Buka. Selanjutnya di sini kita panggil $rows-nya sama dengan $row. Jadi ini beda ya teman-teman. Di sini kita return $rows. Nah, untuk pemanggilan database dan query-nya udah selesai. Kita masuk kembali ke indeks. Karena di sini kita akan menampilkan data dalam menggunakan menggunakan perulangan for each. Jadi di sini kita akan membuat suatu variabel namanya mahasiswa. Ini disesuaikan saja dengan aplikasi yang kita buat, sama dengan query select bintang from mahasiswa. Jadi ini nama tabelnya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan pemanggilannya $php. Jadi saya mau di sini nanti nomornya itu sesuai, jika ada data masuk nomornya 1, 2, 3 dan seterusnya. Makanya kita memerlukan $i sama dengan 1. Sini kita panggil perulangan for each-nya. Masukkan $mahasiswa yang di atas ini teman-teman, yang dari $mhs. Nah, di sini kita menggunakan titik 2. Nah, di bawahnya jangan lupa kita untuk tutup dari $i-nya. Kita bisa masukkan $i plus. Dan untuk penutup for each-nya kita masukkan n for each. Nah, selanjutnya di sini pada tadi yang pertama itu kita buka php echo, masukkan $i. Nah, ini kita bisa copy sebanyak tabel head yang di atas. Nah, yang pertama itu $mhs kurung, kita isi arraynya menggunakan nama. Ini bisa kita copy. Kedua NIM, yang ketiga itu email. Nah, untuk ini kita pada bagian ini kita untuk action ya teman-teman, aksi. Jadi pada aksi ini terdapat ubah dan hapus. Jadi di sini kita pasang ubah.php, kelas btn kita kasih btn primary aja. Sini hapus danger. Nah, untuk saat ini kita biarkan saja dulu untuk aksinya begini, karena kita ingin menampilkan data. Nanti pada selanjutnya kita akan menjalankan fungsi yang ada dua ini.
Selanjutnya, jika sudah kita masukkan pada perulangan for each-nya, kita bisa save codingan kita, masuk pada browser, dan refresh. Baik, di sini kita lihat data base sini sudah terbaca ya teman-teman dalam aplikasi kita. Jadi ini merupakan fungsi read, fungsi R-nya teman-teman. Fungsi read menampilkan atau membaca data yang di dalam database ke dalam aplikasi kita. Baik, mungkin itu fungsi yang pertama. Baik, untuk fitur yang kedua itu dimana kita akan meng-create data atau menambahkan data baru ke dalam database. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, ini merupakan fitur read-nya tadi teman-teman. Di sini kita akan menambahkan sebuah tombol yang mengarah ke tambah data baru. Di sini kita akan buat A yang mengarah ke tambah titik PHP dengan kelas. Sini kita kasih btn sukses aja dengan keterangan tambah data. Baik, kita di save, sudah muncul. Sini kita tambahkan TPR aja. Baik, selanjutnya ini kita akan buat suatu file tambah titik PHP. Kita buka tag HTML-nya. Oh sorry, sini kita buat kelas kontainer lagi. Dalamnya kita buat kelas row. Di sini di dalamnya lagi kita buat kelas call dengan MD8 dan offset MD-nya itu 2. Setelah itu kita buat lagi dalamnya kelas card untuk merapikan form tambah data kita nanti. Nah, di sini kita buat kelas card header. Background itu sukses, dan untuk warna teks itu kita memilih warna putih. Dan sini kita bisa tuliskan tambah data mahasiswa. Detailnya juga bisa kita ganti menjadi data tambah data. Nah, di sini kita kopikan aja link bootstrap-nya. Sini di dalamnya, dalam kelas card kita buat kelas baru lagi, yaitu card body. Di dalam card body ini kita akan membuat sebuah form. Actionnya di sini kita kosongkan saja. Metodenya itu post.
agar data tidak tampil pada halaman URL. Ya, di sini kita buat kelas from group. Dalam itu terdapat label, ini for nama, itu input tipenya teks, name-nya nama, ID-nya nama, kelasnya itu from control. Dan untuk auto itu kita off-kan saja. Nah, ini kita bisa copy, kita ganti menjadi name, for name-nya juga jangan kita lupa untuk menggantinya. Email, baik, kita save, kita lihat dulu pada browsernya. Sini kita akan menambahkan, kita akan buat detailnya itu margin topnya kita kasih 80 px agar di bawah. Kita lupa buttonnya, sini kita buat button, tipenya submit, name-nya juga submit. Untuk kelasnya kita buat warna biru saja dengan keterangan simpan. Kita copy ke bawah menjadi reset, ini menjadi warning. Ini reset, tipenya juga reset. Kita Ctrl S, start browser kita. Nah, baik, jika semua fiturnya sudah aktif, jika NIM kita klik maka logo untuk input NIM-nya langsung diarahkan, begitu juga email, begitu juga dengan nama. Selanjutnya kita akan membuat atau memanggil function untuk tambah data sekaligus memanggil require functionnya. Sini kita panggil function. Baik, di sini kita akan masukkan if I set dalam kurung $_post, karena di sini kita lihat pada from metode kita menggunakan post, maka di sini kita akan menggunakan $_post. Kursiku submit. Di sini kita akan
masukkan lagi if tambah. Jadi untuk tambahnya nanti ini, function tambahnya nanti kita buat pada file function. Gak apa-apa, biarkan saja dulu. Kalau error nanti kita perbaiki. Lebih besar dengan 0. Tambahnya kita masukkan juga $post-nya. Maka di sini kita bisa echo. Sini kita akan menggunakan sedikit JavaScript. Kita buka tag scriptnya. Sini kita akan masukkan alert. Data berhasil ditambahkan. Dokumen lokasian. Di harusnya tuh kita akan mengarahkan ke indeks. Ini teman-teman bisa copy, pastikan di dalam else-nya. Tapi di sini kita akan mengganti data gagal ditambahkan. Baik, jadi untuk logiknya di sini, jika $post dalam kurung submit, jadi ini teman-teman, jika tombol button ini diklik, nah ini name submitnya kita panggil ke sini. Maka jika tombol tambah data diisi dengan secara benar, maka tampilkan pesan alert data berhasil ditambahkan dan arahkan ke index.php. Begitupun juga dengan salah, jika data gagal ditambahkan, baik itu terdapat kesalahan dalam memasukkan data, maka tampilkan pesan data gagal ditambahkan dan arahkan kembali ke index.php. Akan diarahkan kembali ke sini. Selanjutnya kita akan membuat sini fungsi untuk tambahnya. Fungsi tambah dalam kurung $data. Di sini kita akan memanggil $nama sesuai dengan field and record pada database kita. Sini kita akan masukkan HTML special cars. Jadi ini untuk mencegah terjadinya orang yang iseng-iseng ingin mengisikan form kita. Jadi kita sudah antisipasi dengan HTML special cars. Jadi baik itu orang yang mengisinya nanti seperti mengisi berupa tag HTML yang ingin merubah, contohnya sini ingin merubah background kita warna merah, maka itu tidak akan bisa karena di sini sudah tangani menggunakan HTML special cars. Dalam sini kita masukkan $data. Sini kita panggil nama. Jangan lupa titik koma. Ini kita copy sebanyak 3 kali. Nama kita ganti menjadi name. Begitu pula dengan di sini name. Yang ketiga juga email. Sini jadi email. Baik, selanjutnya di bawahnya kita akan membuat $query. Kita masukkan perintah insert
into mahasiswa Velus, dimana dalam kurung di sini yang pertama itu kita kosongkan. Kenapa kita kosongkan? Karena di sini ID yang dimana merupakan jadi primary key, dan ID itu sudah bertambah dengan sendirinya sesuai dengan data yang dimasukkan. Jadi kita kosongkan saja. Yang kedua itu kita isi dengan dolar nama. Ketiga itu kita isikan dengan dolar NIM. Yang keempat kita isikan menjadi dolar email. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya di bawah itu kita akan memasukkan mysqli_query. Maka kita akan melakukan query lagi di sini seperti yang terdapat pada function pertama tadi. Kita akan query $count dan dolar query-nya. Di sini kita hampir lupa, kita panggil dulu variabel count-nya menggunakan global scope. Baik, di sini kita bisa return mysqli underscore affected terus dalam kurung kita bisa isikan $count. Lupa titik koma, di save. Baik, kita perhatikan ulang codingan kita. Jika dirasa sudah nggak ada yang error, kita bisa masuk ke website kita, kita refresh, kita coba tulis di sini Budi, NIM-nya sini kita randomkan saja. Emailnya itu budi123@gmail.com. Kita klik simpan. Nih, localhost menyatakan data berhasil ditambahkan, kita oke. Maka data Budi dengan NIM 21441195, email budi13 Gmail berhasil kita masukkan ke dalam database menggunakan PHP melalui website kita. Jadi ini untuk fitur create-nya sudah berhasil, untuk fitur read-nya juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menyelesaikan atau mengerjakan dua fitur lagi, yaitu update dan delete. Baik, yang ketiga itu untuk fitur update-nya, yaitu ubah. Di sini kita perhatikan dulu pada bagian indeks kita. Untuk merubah dan menghapusnya itu kita akan melalui metode get, dan dimana kita akan ubah itu melalui ID. Maka dari itu pada bagian ubah.php-nya kita berikan tanda tanya ID sama dengan kita buka tag PHP, lalu kita masukkan di sini $MHS-nya, masukkan di sini ID. Begitu pula dengan hapusnya, kita berikan tanda tanya ID. Atau sebelum itu kita lihat perbedaannya dulu, kita Ctrl S,
Kita refresh browser kita. Baik, di sini jika teman-teman perhatikan, jika kursornya saya arahkan ke bagian ubah, baik, lihat link sebelah kiri. Di sini terdapat ubah.php ID sama dengan 1. Sedangkan pada hapusnya itu tidak terdapat. Maka dari itu kita akan tambahkan lagi di sini ID sama dengan PHP echo $MHS ID. Baik, jika sudah, Ctrl S. Selanjutnya kita akan membuat file ubah.php nya. Nah, sebenarnya untuk ubah dan tambah itu bisa dikategorikan mempunyai from yang sama. Jadi untuk itu kita bisa copy semua halaman yang ada pada tambah.php ini dan kita pastikan ke halaman atau file ubah. Nah, cuman di sini kita akan menambahkan di sini teman-teman, karena kita ingin mengubah data melalui ID, maka di sini kita akan memberikan tag input, namun tipenya hidden. Jadi tipe hidden itu tidak akan tampil nanti pada website kita. Di sini name-nya kita berikan, untuk name-nya sini kita berikan ID karena kita ingin mengubah menggunakan ID. Value-nya kita buka lagi tag HTML, tag PHP-nya. Ini kita akan membuat manggil $MHS ID. Baik, jika sudah dirasa nggak ada yang error, maka kita pindah pada bagian PHP-nya. Di sini bukan lagi tambah tapi ubah. Untuk postnya tetap, jadi kita ingin mengirimkan data ke index, itu untuk mengirimkan datanya menggunakan $post agar tidak dapat dilihat di URL. Namun di sini metodenya kita pakai post. Di sini metodenya kita gunakan get. Lanjut di sini untuk di atas sebelum tombol submitnya, di sini kita akan menambahkan beberapa variabel baru, di mana variabel ID sama dengan di sini kita akan memanggil $get, kondisinya ID, dan $MHS query dalam kurung select bintang from mahasiswa, di mana ID sama dengan $ID. Kita isikan 0. Nah, jika
bagian PHP dalam file ubahnya sudah selesai. Namun di sini terdapat merah teman-teman pada halaman baris ke-7 ubah karena kita belum membuat function ubah di sini. Itu saja kita buat function ubah $data. Nah, udah tidak error karena function ubahnya sudah kita buat di sini. Kita panggil lagi variabel count menggunakan variabel global. Di sini kita bisa kopikan ini teman-teman, karena yang akan diubah hanya 3 ini saja. Selanjutnya di sini kita akan melakukan proses query lagi. Update karena kita ingin memperbarui atau ubah data sebelumnya. Update mahasiswa, nama tabelnya values, dimana name-nya sama dengan dolar nama, name sama dengan dolar name, dan email sama dengan dolar email. Di bawahnya sini kita masukkan where, di mana ID sama dengan dolar ID. Di sini kita lupa, jadi waktu pada bagian tambah itu kita tidak memasukkan dolar ID, tapi pada bagian update karena kita ingin mengambil data atau mengupdate data menggunakan ID, maka ID-nya kita akan masukkan di sini. Kita panggil dolar data yang berisi dalamnya itu ID. Nah, jika sudah, maka kita akan memanggil lagi MySQL query. Kita panggil ke dalam dolar count-nya dan dolar query-nya. Ini kita return MySQL affected rows dalam kurung dolar count. Sebenarnya jika teman-teman perhatikan, untuk function tambah dan function ubah itu sebenarnya hampir sama, cuman membedakan di bagian query-nya aja. Jika pada bagian tambah, query-nya sini insert into mahasiswa values, di mana kita memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Sedangkan jika pada function ubah, di sini terdapat query update, di mana kita akan mengubah atau memperbarui data yang sudah ada. Baik, jika dirasa sudah selesai, kita save, kita buka browser kita restart, kita refresh. Ini kita akan ubah pada data Budi, namanya tetap Budi, name-nya juga sama. Mana yang akan membedakan itu kita tambahkan sini, emailnya kita ganti menjadi Budi Pratama. Ini langsung kita klik aja, kita klik simpan. Sepertinya ada yang error karena datanya tidak langsung
kembali ke indeks. Coba kita lihat pada bagian function ubah. Oh, di sini kita lupa mengganti menjadi set. Ini juga kutip satunya kita berikan. Ctrl S. Kita lihat pada function ubah. Metodenya kita tetap pakai post karena proses get-nya itu melalui ID. Kita save, kita restart lagi, masukkan nama Budi, emailnya tetap sama, emailnya tadi Budi pertama, kita klik simpan, data berhasil diubah. Maka untuk fungsi update atau ubah datanya sudah berhasil. Maka selanjutnya kita akan menjalankan fungsi delete-nya, itu fungsi hapusnya. Baik, untuk yang terakhir itu adalah fitur delete, di mana kita akan menghapus data yang sudah kita tambahkan atau data yang kita buat tapi sebelum itu. Ini kita lihat kembali lagi data CRUD kita yang tampil dalam table di sini, agar tabelnya lebih mencolok. Bagaimana kalau di sini pada bagian kelasnya kita kasih background dark aja, dan di sini saya ingin menuliskan data mahasiswa dengan teks like. Kita Ctrl S, save. Nah, baik. Selanjutnya di sini pada bagian link yang menuju ke hapus.php-nya, di sini kita tambahkan on click. Di sini kita akan return confirm. Di sini kita tulis apakah Anda yakin. Jadi sebelum nanti ketika kita mengklik button hapus ini, ada peringatan terlebih dahulu apakah kita ingin menghapus datanya. Kita Ctrl S, kita lupa satu. Selanjutnya kita akan buat file hapusnya. Jadi pada bagian hapus ini kita langsung aja buat tag PHP, tidak perlu lagi membuat tag HTML atau dokumen HTML-nya. Di sini kita langsung require manggil file function. Selanjutnya $id, karena kita ingin menghapusnya menggunakan ID tadi, sama seperti ubah. Panggil $_get yang di dalamnya terdapat ID. Nah, selanjutnya di sini if dalam kurung hapus, jadi function hapus nanti akan kita buat $id lebih besar dari 0.
Maka di sini akan kita echo. Kita buka lagi text script. Kita menggunakan JavaScript lagi. Sini kita panggil alert. Data berhasil dihapus. Dokumen location. Kita akan arahkan lagi kembali ke indeks. Tapi jika gagal, kita copy lagi nih. Kita ganti saja menjadi data gagal dihapus. Baik, Ctrl S. Selanjutnya ini untuk fungsinya, function hapusnya masih merah. Sini kita buatkan lagi function hapus. Sini dalam kurung $id. Karena kita ingin menghapusnya menggunakan ID. Nya kita akan masukkan global count. Kita panggil variable count untuk masuk ke dalam function. Di sini mysqli underscore, kita query lagi. Kita panggil $count-nya. Kita delete from mahasiswa, di mana ID sama dengan $id. Jadi kita akan menghapus melalui ID. Mungkin kalau diperhatikan, function hapus inilah yang paling singkat dari semua function yang telah kita jalankan sebelumnya. Sini kita return lagi mysqli affected rows, yang dalamnya itu $count. Save. Kita lihat lagi bagian hapus apakah sudah benar. Di sini kita typo. Ctrl S. Baik, jika sudah dirasa oke, kembali ke browser, refresh. Sini kita klik tombol hapus. Apakah Anda yakin? Sini kita akan mencoba hapus data body. Kita pilih OK. Data berhasil dihapus. Maka untuk fitur delete-nya sudah berhasil. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, di mana melalui aplikasi sederhana kita menambah data mahasiswa, kita sudah pelajari 4 fitur, yaitu create, read, update, dan delete. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.